Selamat siang teman-teman semua. Jadi barusan aku tuh baru mendapatkan kasus yang menarik yang buat kita bahas atau didiskusiin di siang hari ini. Kasusnya tuh tentang perkawinan virtual yang dilaksanakan di masa pandemi. Jadi kasus posisinya itu terdapat warga negara Singapura yang bernama Lee Kuan Yew berumur 27 tahun menikah dengan warga negara Serbia berumur 30 tahun yang bernama Branimir Milosevic atau dipanggil Branimir. Nah, perkawinan yang mereka laksanakan itu perkawinan virtual yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Nah, perkawinan mereka itu sendiri dihadiri oleh pejabat pencatatan perkawinan Singapura, sehingga mereka bisa untuk mendapatkan akta perkawinan digital yang sah oleh Dinas Kependudukan Singapura. Nah, karena Branimir ini merupakan seorang warga negara Serbia juga, akhirnya ia tuh ingin mendaftarkan perkawinan yang ia laksanakan di kantor pencatatan sipil di Serbia. Nah, berdasarkan kasus posisi tersebut, menurut aku sih kasus ini termasuk ke hukum perdata internasional. Mengapa? Karena terdapat unsur asing di sini. Nah, terlebih lagi, dalam kasus posisi ini tuh terdapat masalah juga di kantor pencatatan sipil Serbia, yang mana kantor pencatatan sipil Serbia ini tuh tidak berani mengganti status Branimir ini menjadi kawin dan menyuruh Branimir untuk meminta keputusan kepada pengadilan Serbia. Nah, berdasarkan kasus posisi tersebut, ada data-data terkait hukum Singapura atau Serbia nggak? Dari yang aku temuin ya soal fakta hukum yang ada, di hukum Singapura itu ternyata memang memungkinkan adanya perkawinan secara virtual di masa pandemi COVID sejak tahun 2020. Dan akta perkawinan itu yang secara digital itu akan disetarakan dengan akta yang sah. Lalu ada kaidah HPI di Singapura itu Lex Locale Registry yang mengatakan pengakuan status keabsahan perkawinan dan pendaftaran perkawinan dapat dilakukan berdasarkan hukum dari tempat perkawinan yang sedang dilakukan. Lalu di fakta hukum Serbia, itu tidak dimungkinkan terjadinya perkawinan secara virtual, karena nggak ada peraturan perundang-undangannya. Lalu yang kedua, pendaftaran perkawinan hanya dapat dilakukan atas dokumen asli perkawinan yang berbentuk buku perkawinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, keabsahan pelaksanaan perkawinan yang memiliki sifat transnasional dan dapat atau tidaknya dilakukan pendaftaran atas perkawinan tersebut, itu berdasarkan tempat pejabat tersebut berkedudukan dianggap sebagai tempat perkawinan dilangsungkan atau lex loci celebrationis. Dan yang terakhir, hukum Serbia juga memungkinkan menggunakan metode Renval untuk menyelesaikan permasalahan HPI. Nah, sebenarnya tujuan apa sih yang ingin dicapai sama forum ini tuh seperti apa? Teman-teman, kemudian aku juga mendapatkan informasi bahwasanya dalam kasus ini, Hakim Serbia di Pengadilan Serbia menginginkan suatu keputusan yang mengikuti perkembangan zaman dan juga memenuhi harapan yang sah dari para pihak. Artinya, forum dalam hal ini memiliki tujuan untuk dapat mendaftarkan perkawinan. Oleh karenanya, jika dilihat dari fakta hukum, baik hukum Serbia maupun hukum Singapura lah yang dapat digunakan agar tujuan forum dapat tercapai, yaitu perkawinan antara Mi dan Branimir dapat didaftarkan di Serbia. Lalu, bagaimana mekanismenya agar permasalahan ini dapat diselesaikan, teman-teman? Berdasarkan data yang didapat, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode single renvoi, lebih tepatnya remission. Pertama, kita melihat forum diajukan di pengadilan Beograd di Serbia sebagai lex fori. Maka melihat kaidah HPI Serbia, yaitu lex loci celebrationis, di mana tempat perkawinan yang dilangsungkan yaitu Singapura, sehingga penunjukan tersebut menghasilkan lex causae yang pertama. Namun renvoi belum terjadi. Lalu menunjuk ke seluruh sistem hukum Singapura, termasuk kaidah HPI Singapura sebagai Gesamverwijzing, ke arah hukum Singapura. Karena pernikahan dilangsungkan di Singapura, sehingga yang digunakan adalah kaidah HPI Singapura. Lalu melihat kaidah HPI Singapura yaitu Lex Loci Registry, di mana tempat perkawinan yang didaftarkan dalam hal ini yaitu Serbia, menunjuk ke Serbia sebagai Gesamverwijzing. Fakta ini menunjukkan bahwa forum telah menolak renvoi. Nah, saya juga mau berpendapat nih mengenai renvoi. Dari ditunjuknya hukum Serbia sebagai Gesamverwijzing, fakta ini menunjukkan bahwa forum telah menolak renvoi. Karena apabila renvoi diterima, maka perkawinan tidak bisa didaftarkan dan harapan yang sah pun tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hakim kembali menggunakan seluruh sistem hukum Serbia, termasuk kaidah HPI-nya. Dan akhirnya, hakim akan menunjuk kembali Singapura sebagai lex causae dan langsung menunjuk Singapura sebagai Saknom Verwijzing. Akibat hukumnya, permohonan para pihak diterima dan perkawinan dapat didaftarkan serta harapan yang sah bagi para pihak pun tercapai.
Dalam hal ini, jika hakim menolak renvoi dikarenakan ada beberapa alasan. Yang saya dapatkan yaitu apabila hakim menerima single renvoi, maka yang digunakan adalah kaidah intern Serbia. Maka hal ini dapat berakibat bahwa perkawinan tidak dapat didaftarkan. Nah, tidak dapat didaftarkan perkawinan juga membuat harapan lengser dari para pihak yang beretikat baik itu tidak terpenuhi. Lalu tidak dapat didaftarkan perkawinan membuat keputusan hakim tidak mengantisipasi perkembangan zaman di saat pandemi. Dan dengan menolak single renvoi, maka digunakan kaidah HPI dari Serbia yang artinya menggunakan kaidah intern Singapura, sehingga pada akhirnya perkawinan dapat didaftarkan. Maka putusan terakhirnya, hakim menolak renvoi, maka permohonan para pihak dikabulkan berdasarkan kaidah intern Singapura, sehingga perkawinan antara Mi dan Branimir tetap dapat didaftarkan di tempat permohonan diajukan, yakni di kantor catatan sipil Beograd, Serbia. Gimana teman-teman, sepakat nggak? Sepakat, setuju. Setuju.